Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kabarnya baik ya. Sama seperti ibu saat ini yang keadaannya selalu baik dan luar biasa. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran kita hari ini, anak-anak mari persiapkan dulu ayat Alkitab kita dari Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15. Jadi kita akan bersatu dulu ya. Sekali lagi dari Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15. Dan kita akan menyanyikan lagu pujian kita Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai dengan pada pagi hari ini, Tuhan terus menyertai kami. Apalagi dari istirahat malam kami, Tuhan yang terus menemani kami. Saat ini Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai seluruh aktivitas pembelajaran kami. Namun sebelumnya kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu untuk Tuhan berbicara pada kami untuk apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin saat teduh kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Ya, dari Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15. Ibu akan baca ya untuk ayatnya. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf.
ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Itulah ayat dari dari Kejadian 45 maksud Ibu, ayat 1 sampai dengan 15. Dan untuk renungannya judulnya adalah bebas dari rasa bersalah. Kesalahan pada masa lalu tentunya akan menimbulkan rasa bersalah dan penyesalan. Rasa bersalah jika dibiarkan berlarut-larut akan menyebabkan keterpurukan. Pemulihan dapat terjadi jika ada pengampunan yang tulus. Pengampunan bukan berarti melupakan masa lalu, melainkan mengingat dan berdamai dengan masa lalu. Dengan menerima dan mau berdamai dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu, seseorang justru dapat mengalami pemulihan dari rasa bersalah. Dengan jebakan untuk menangkap Benyamin, saudara-saudara Yusuf diingatkan akan kesalahan mereka pada masa lalu, yaitu menjual Yusuf dan mengatakan kepada Yakub, ayah mereka, bahwa Yusuf sudah mati. Mereka merasa sangat bersalah dan ketakutan jika kejadian yang menimpa Yusuf itu terulang pada Benyamin. Pada saat itulah Yusuf menyatakan dirinya yang sebenarnya dan ia mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf yang berbesar hati dan membuka diri untuk menerima kesalahan saudara-saudaranya di masa lalu justru menjadi pelajaran berharga bagi masa depan mereka. Yusuf tidak mengingkari masa lalunya yang menyakitkan, namun ia mengajak saudara-saudaranya untuk berefleksi. Dengan demikian, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Pengampunan yang diberikan Yusuf pun membuat saudara-saudaranya terbebas dari rasa bersalah yang telah mereka pendam bertahun-tahun. Dengan pemulihan, kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan mengalami pembaruan hidup. Kita belajar dari saudara-saudara Yusuf untuk menghadapi rasa bersalah dan mau berdamai dengan masa lalu yang menyakitkan. Dari Yusuf pun kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, untuk tidak menyimpan dendam dan menemukan makna dari segala kepahitan pada masa lalu. Dengan itu pula kita membebaskan orang lain dari rasa bersalah.
Saya ulangi, ada kalimat yang terakhir ya. Dari Yusuf pun kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, untuk tidak menyimpan dendam dan menemukan makna dari segala kepahitan pada masa lalu. Dengan itu pula kita membebaskan orang lain dari rasa bersalah. Ya, demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Semoga kita juga dapat mengambil sikap seperti Yusuf ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk bisa mengampuni segala sesuatunya, baik itu orang-orang yang ada di sekitar kami ataupun juga mengampuni masa lalu kami. Kami ingin hidup menjadi orang yang memiliki hidup yang baru, yang lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami untuk menjalani setiap kehidupan kami, untuk menjalani proses-proses kehidupan kami. Kami ingin terus mengandalkan Tuhan. Kami tidak ingin mengendalikan Tuhan, tetapi tolong Tuhan untuk kendalikan hidup kami, untuk kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini kami serahkan waktu-waktu kami ke dalam tangan Tuhan, dari pagi hingga malam hari ketika kami akan istirahat. Ajari kami terus Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Namun sebelumnya juga Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap guru-guru kami yang memberikan pengajaran demi pengajaran kepada kami. Biarlah guru-guru kami diberikan ketenangan, hikmat dan bijaksana yang datangnya dari Tuhan. Dan kami yang juga belajar dari rumah, kami juga dapat mengikuti pembelajaran dengan penuh tanggung jawab, dengan taat, dengan setia, dan juga dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin.